buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, perkenalkan saya Septi Lukitasari dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Iya, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman kami di www.talentdna.me atau scan barcode berikut ini. Iya, yang ada di layar Bapak Ibu semua ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Iya, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Talented people semua? Iya, silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Iya, silakan tim. Terima kasih. Ya, bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tool talent DNA. Iya, siapa nih di antara Bapak Ibu yang belum memiliki talent DNA atau siapa yang baru pertama kali join di Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini? Iya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mungkin di forum ini ada beberapa di antaranya, ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya, maka bisa stay tune di forum ini, karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama.
seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Ya, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Eka sebagai Talent DNA Fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Kak Akila Diani Safa. Beliau adalah desainer di Teman Curhat. Iya, tema kita pada pagi hari ini cukup menarik nih, talented people semua. Berkarya lewat hal yang tak biasa. Wah, izin saya menyapa terlebih dahulu ya, talented people. Assalamualaikum, Coach Eka dan Kak Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Apa kabar nih Coach Eka dan Kak Akila pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Kak Septi. Kak Akila sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Coach. Sehat, Kak Kak. Akila Alhamdulillah. sehat ya Kak? Siap. Iya. Coach Eka dan Kak Akila sudah siap ya untuk sharing kita pada pagi hari ini? Insya Allah. Insyaallah. Siap, insya Allah. Baik. Ya, izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk top talent dan bottom talent talent DNA Kak Akila. Untuk 10 top talentnya ini adalah harmony, personalizer, caring, generous, kolaborator, goal getter, energizer, kompetitif, signifikan, affectionate. Dan untuk 5 bottom talentnya ini adalah structure, logical, directive, courageous, dan authoritative. Wah, untuk selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA-nya, baik itu di 10 top talent maupun di full 45 repo talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu kita pada pagi hari ini ya. Baik, dan jika ada pertanyaan, talented people boleh ketikkan di kolom chat juga. Ya, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi di website kami www.talentdna.me atau boleh scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu semua. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Eka. Terima kasih, Kak Septi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanallah, wabarakatuh. alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, talented people semua. Selamat bergabung kembali dalam Ask Me About Your Talent DNA. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Kak Akila. Siapakah Kak Akila? Nanti kita akan gali sama-sama. Tapi yang jelas kita melihat di sini talented people semua. Kak Akila sudah memiliki top talent dan juga bottom talent dari hasil survei talent DNA-nya.
Bapak Ibu pasti punya juga, talented people semua pasti memilikinya juga yang sudah melakukan surveinya, melakukan tes talent DNA-nya. Bagi yang belum, tadi Kak Septi sudah menyampaikan, tak perlu khawatir, yang baru pertama kali join, yang di FB maupun yang di Zoom online, di akhir sesi nanti Kak Septi akan membantu Anda. Baik, bagi yang baru bergabung yang mungkin melihat kok ada warna-warna yang menarik tuh ya, ada yang kuning atau orange, kemudian biru, ada merah. Apa maksudnya? Kita akan simak sama-sama penjelasannya dari guru kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian, melalui tayangan video berikut ini. Silakan Kak Septi. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ari. Jadi ternyata talented people semua, warna-warna dari talent DNA yang dimiliki oleh Kak Akila itu mengerucut kepada 3 domain. Kami membaginya. Ada drive, ada network, dan juga ada action. Sehingga kalau kita lihat, drive itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ari, dorongan orang untuk berkinerja tinggi. Kemudian network bagaimana membangun hubungan dan mempengaruhinya, dan action bagaimana mewujudkan menjadi kenyataan, gitu ya. Di sini Kak Akila di top 10-nya dominan orange, kuning. Wah, seperti apakah Kak Akila orangnya? Kayaknya demen banget berinteraksi nih ya. Jumpa dengan orang gitu kan, nanti kita gali sama-sama. Sama tidak dengan talented people semuanya, boleh ketik di kolom chat. Yang memiliki kuningnya atau orange-nya paling banyak, tulis. Boleh di komentar di FB juga, silahkan. Birunya di Kak Akila ada 3 tuh. Wah, dominan di top 10-nya kuning dan biru. Merahnya yang justru tidak ada. Lalu apakah orang yang merahnya tidak ada, tidak bisa mewujudkan impian menjadi kenyataan? Oh, kita akan gali sama-sama. Nggak punya merah, kata Pak Benny. Bener Pak Ben. Tapi Kak Akila ini adalah bagian dari UISQ Group loh. Wah, nanti kita gali sama-sama ya. Bottom talentnya justru merahnya muncul di sini nih. Ada structure, logical, autoritatif. Ada 3 merah. Kemudian ada biru 1, directive, dan juga kuning 1, courageous. Siap. Kita sama-sama bahas ya. Kak Akila, apa kabar? Baik, Coach. Alhamdulillah. Aduh, sehat-sehat ya di rumah sekarang? Iya, lagi di rumah, Coach. Wow, siap. Kita akan berbagi ya dengan talented people semua. Kita mengupas algoritma dari of human technology dari Kak Akila. Oke ya. Hmm. Kak Akila boleh cerita dulu dong. Tadi kan unik banget tuh aktivitasnya sekarang. Posisinya seorang Kak Akila itu sebagai UI UX designer. Itu maksudnya apaan sih? Orang-orang yang asing pasti kebingungan juga tuh. Ini Oh, oke, oke. kerjaan apaan gitu kan? Boleh cerita dong. Oke, baik, Coach. Terima kasih. Jadi, untuk posisi saya sendiri di teman curhat itu adalah UI UX designer. Jadi, kepanjangannya itu user interface dan user experience designer. Jadi, saya itu membuat desain yang berfokuskan kepada user interface dari suatu website atau mobile app dan user experience-nya juga gitu. Jadi disusun dulu seperti apa experience yang akan dilakukan di website itu, apa yang dikerjakan, lalu dibuat juga desainnya semenarik dan informatif seperti itu. Ternyata itu talented people semua. Keren banget tuh Kak Akila. Berarti di ISQ Group di teman curhat gitu ya? Ya, betul, Coach. Sekalian dong boleh ceritakan ke talented people semua teman curhat itu apaan sih nih? Saya yakin talented people banyak yang belum paham juga. Boleh ceritakan sekilas aja, monggo silakan. Oke, baik, Coach. Jadi teman curhat itu adalah aplikasi yang menyediakan layanan konseling, layanan konsultasi kepada banyak agent. Jadi dari kami itu ada
Kalau dari ISQ ada coach, ada life coach. Nah, itu didampingin oleh coach profesional. Udah banyak coach yang terdaftar juga dari ISQ coach. Terus ada psikolog juga, lalu ada teman hijrah itu ustadz, ustazah, terus ada apoteker, konsultan bisnis, konsultan gizi, dan coach lain, apa agent lainnya. Terus juga ada yang namanya agent good listener, di mana jadi teman sebaya gitu. Dan posisinya si good listener ini adalah untuk mendengarkan kayak gitu. Jadi kayak kita cerita ke teman aja kayak gitu Wah, guys. jadi kita sudah memiliki platform, Bapak Ibu talented people semua, silakan gunakan namanya teman curhat. Nah, nanti silakan langsung masuk ke Play Store atau Google Play Store ataupun ke App Store. Di sana cari saja teman curhat atau bahkan masuk ke My ESQ, sudah ada di sana ya. Jadi kita akan berjumpa dengan para coach hebat, terapis hebat, bahkan para ustadz yang siap membantu Anda, menolong Anda, mendengarkan Anda. Wah, ini makin lengkap aja nih, luar biasa nih SQ Group. Oke, Kak Akila, kita gali tentang Kak Akila ya. Nih, dari hasil surveinya ada gambaran diri Kak Akila tentang top 10-nya dan kemudian ada hal yang perlu diperhatikan untuk bottom talent-nya. Oh, waalaikumsalam Pak Kak Mani Hasibuan di FB. Selamat bergabung, terima kasih. Kak Akila berkenan untuk bacakan gambaran diri Kak Akila dan juga hal yang perlu diperhatikan sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya. Oke guys. Monggo silakan. Oke, untuk gambaran diri saya sendiri, saya mampu menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang, memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, serta membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain. Saya juga mampu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, serta menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Hal lain, saya juga mampu menjadi yang terbaik di antara yang lain, berkontribusi dan memberikan dampak, serta memberikan dukungan moral kepada orang lain. Adapun hal yang perlu saya perhatikan, saya bukan seseorang yang secara alami merencanakan dan mengeksekusi secara urut, mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta, serta mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi. Seperti itu, Coach. Oke, dari sekilas yang Kak Akila baca tuh terkait gambaran diri Kak Akila, hal yang perlu diperhatikan, sejauh mana menurut Kak Akila itu cocok gitu. Menurut Monggo saya sih silakan. justru cocok semua sih, hampir semua. Oh gitu. Iya, Jadi ini adalah Kak Akila banget gitu. iya jatuhnya sih. Tepuk tangan dulu dong talented people semuanya. Siapa yang punya talent seperti Kak Akila? Ada harmoni, personalizer. Monggo silakan ketik di kolom chat, infokan di kolom komentar. Silakan ya. Ternyata benar katanya. Yuk kita gali sama-sama. Emang Kak Akila ini orang yang seperti apa sih? Waduh. Oke, Kak Akila sebelum kita lebih jauh, cerita dulu dong kan Kak Akila ini gabung di ISQ Group gitu kan, di teman curhat. Boleh gambarkan, ceritakan nanti saya akan coba kaitkan dengan talent DNA yang dimiliki oleh Kak Akila. Sejauh mana eh, human teknologinya, algoritmanya relate gitu ya dengan kecocokan tadi disampaikan oleh seorang Kak Akila. Monggo silakan. Kita awali dahulu, pertanyaan saya adalah emang Kak Akila itu orangnya kayak gimana sih? Sekilas dulu deh. Oh, oke. Mungkin kalau menurut teman-teman uh, Akila sih, Akila orangnya apa namanya ramah, Oke. terus positif positif juga, terus mungkin bisa dibilang lebih merhatiin detail mengenai orang lain gitu sih guys. Oh, ramah, orangnya positif, merhatiin detail tentang orang lain. Maksudnya gimana merhatiin detail orang lain? Selalu suka perhatian gitu, Iya, suka komen iya oh kayaknya gitu ya. gitu jatuhnya. Yang terjadi dengan Kak Akila ketika jumpa dengan teman, ketika saya ingin meng-cross check ya, merhatiin detail orang lain itu tiba-tiba langsung komentar gitu atau bertanya atau ya menyapa mereka atau bagaimana tuh? Mungkin kalau ketemu temen gitu, misalkan kayak langsung nyapa, terus semisal ada temen yang
mungkin body language-nya ada kayak nggak nyaman atau kayak gimana itu Akila langsung bertindak atau enggak langsung tanya tapi kayak nggak langsung gimana tapi ke dia aja gitu loh. Mungkin Oke. gitu maksudnya Jadi Coach. nggak nyari tahu ke orang lain dia kenapa sih, tapi justru langsung to the point ke orangnya gitu ya, menyerang. Kadang-kadang kadang juga nanya ke orang lain dulu Oke, biar oh nanti gitu. Akila Oke. juga bisa nanya ke dianya lebih enak kayak gitu. Oh, oke, talented people. Boleh ketik di kolom chat, boleh di kolom komentar. Dari penjelasan seorang Kak Akila tadi, kira-kira talent mana tuh yang bekerja? Bayangkan orangnya ramah, orangnya positif katanya, lalu kemudian memperhatikan detail orang lain, nyapa, lalu kemudian melihat body language temennya sepertinya ada yang kurang pas, nggak nyaman, langsung menyapa, bahkan meng-cross check dulu ke temennya. Kira-kira talent yang mana? Ketik di kolom chat. Oke. Kak Akila kalau saya lihat, Kak Akila di sini punya caring, betul ya? Gitu Coach. Tipikal orang yang caring itu ya suka perhatian pada orang lain. Waduh, ya itu bukti dorongan apa ya? Dorongan dari dalam diri seorang Kak Akila yang punya sifat menyayangi orang lain, kemudian mengasihi orang lain. Betul begitu kah? Betul insya Allah. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Akila. Terus yang menariknya seorang Kak Akila tuh ingin apa ya, langsung mengawali gitu, menyapa, ingin mencoba membantu dengan menyapa tadi, ingin tahu kan kondisi temannya Betul seperti apa sih, betul, betul Coach. ingin hadir di sana. Kak Akila punya generous dan juga punya affectionate. Siapa yang punya? Tulis di kolom chat. Affectionate adalah kesediaan untuk ya memberikan perhatian dan bantuan pada orang lain. Kemudian generous demikian juga memberikan kemudahan bagi orang lain. Nah, itu Kak Akila banget. Pantes kuningnya banyak. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini menarik. Ini baru sekilas nih, baru sekilas. Kita mau bercerita tentang seorang Kak Akila. Lanjut, Kak Akila kan sekarang di SQ Group. Tadi yang saya awali menyampaikan. Awal jumpa dengan ESQ gimana sih hingga kemudian Kak Akila sekarang menjadi bagian dari ESQ Group di teman curhat gitu. Boleh saya Oke. akan cerita. Oke, jadi kalau Akila sendiri tuh udah kenal ISQ dari Akila 5 tahun. Udah dari kecil Wah, ikut orang tua yang sering training juga. Kebetulan orang tua aktif training ISQ di Bandung. Terus Akila juga habis itu ikut yang ISQ Kids, ISQ Teens, ISQ yang eh, training-training lainnya. Dan gitu setelah lulus SMA juga Akila masuk ke ISQ Business School kayak gitu. Terus habis itu udah lulus kerja di teman curhat di part of ISQ Group juga. Gitu Coach. orang tuanya yang aktif dengan training ESQ, lalu kemudian keakilannya sendiri mengikuti jejak, ikut ESQ, Iya Kids, betul. ESQ Teens. Talented people semua yang punya putra-putri yang masih anak-anak kelas sekolah dasar dan juga SMP, SMA, silakan gabung dengan ESQ Kids dan Teens, gitu ya. Monggo di musim liburan sesaat lagi, bahkan di bulan Ramadan kita ada banyak programnya. Monggo silakan. Wah, dari kecil sudah gabung, bahkan lulus SMA, kuliahnya pun di SQ Business School. Wah, ini yang saya ingin cross check nih. Apa yang membuat Kak Akila tanda petik kerasan banget sih dengan ISQ gitu. Jadi ya tanda petik labelnya tuh ISQ banget nih Kak Akila. Oh, nyun sewu ya. Iya, Punten-punten. Coach. Kalau untuk Akila sendiri sih karena Akila udah terbiasa di diikutkan kayak ESQ training gitu. Jadi Akila tahu nilai-nilai yang ingin disampaikan di ESQ, terus Akila juga sesuai gitu dengan nilai yang Akila pegang. Jadi membuat Akila juga nyaman berada di lingkungan ESQ gitu, Coach. Oke, berarti dalam training itu Kak Akila jadi paham nilai-nilai yang diajarkan apa, yang di delivery disampaikan apa, dan bagi Kak Akila itu sesuai gitu. Betul, betul. Maksudnya sesuai seperti apa? Kak Akila merasa nyaman gitu ketika justru berada di lingkungan ISQ, merasa terdukung atau bagaimana? Boleh sharing. Wah, betul merasa nyaman terus mendukung juga. Uh, jadi apa ya Akila tuh uh, mungkin kalau di tempat baru bisa bisa beradaptasi dengan cepat. Cuman karena ISQ ini Akila udah tahu dari kecil gitu. Jadi uh, nyaman lah gitu. Akila udah tahu gimana uh, jalannya gitu. Mungkin untuk penjelasannya Coach.
Oke, siap. Menarik nih talented people semua. Ternyata yang membuat Kak Akila memutuskan untuk selalu berada di lingkungan ISQ sampai kuliah pun di ISQ Business School. Nah, ini bagi Bapak Ibu talented people semua yang punya anak-anak yang sudah lulus SMA ataupun akan lulus SMA di tahun 2024 ini, boleh jadi rujukan pilihan sebuah kampus ISQ Business School. Nah, ini dia jebolannya Kak Akila nih ya. Monggo silahkan. Oke, ini menarik. Yang membuat Kak Akila terus berada di lingkungan karena memahami nilai-nilai yang disampaikan. Bagi Kak Akila itu sesuatu banget, membuat beliau merasa sesuai. Tapi kemudian ada kalimat kita dengar sama-sama, Kak Akila merasa nyaman berada di ISQ. Lalu kemudian merasa terdukung dengan lingkungan yang ada. Itu yang menarik sekali bagi saya. Walaupun Kak Akila mampu beradaptasi dengan mudah tadi disampaikan, tapi ketika sudah tahu ISQ makin apa ya bulat lagi untuk berada di lingkungannya begitu kan? Betul-betul, Coach. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat Kak Akila. Siapa yang ada teman-temannya bergabung di Zoom maupun di FB boleh komentar. Waalaikumsalam Kak Salmia, selamat bergabung. Terima kasih di FB pagi katanya. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu talented people semua, dari apa yang diceritakan oleh Kak Akila tadi, kira-kira talent mana semua yang bekerja di sana? Wah, kalau kita lihat harmoni, Kak Akila itu nyaman sekali. Waduh, Bu Asri masuk. Waduh, siap, mohon doanya talented people semua. ISQ Business School insya Allah akan menjadi Universitas UAG. Wah, mohon doanya ya. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mohon dibilang. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah akan menjadi universitas dan semakin banyak pilihan jurusan atau prodi yang bisa dipilih oleh putra-putri Anda, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan ke Akila ya. Ya, Harmoni, tipikal orang yang harmoni itu ingin selalu nyaman, nyaman buat orang lain juga nyaman buat dirinya. Bagi Kak Akila di lingkungan ISG itu nyaman buat Kak Akila, gitu ya. betul-betul, Coach. Pak. Berarti harmoni sangat muncul banget tuh dari sisi seorang Kak Akila. Oke. Kemudian apalagi sih yang membuat Akila betah di ISQ itu? Selain tadi nilainya cocok banget gitu, apa yang di delivery selama ini, lingkungan itu lingkungan gimana sih yang membuat Kak Akila nyaman? Emang lingkungan di ISQ seperti apa? Lingkungannya sih kekeluargaan gitu, Coach. Jadi untuk komunikasi juga lebih enak gitu. Karena udah kenal. Kekeluargaan, sehingga komunikasi lebih enak. Iya. Wah, kita lihat di sini nih. Kekeluargaan membuat Kak Akila lebih betah lagi di ISQ. Memang orang-orangnya, teman-temannya, mahasiswa, dosen, staf begitu. Bahkan kalau ISQ Group semuanya, seluruh karyawan Satria 165, seperti apa sih yang Kak Akila lihat? Orangnya pada komunikatif, terus juga saling bantu gitu sih, Coach. Jadi Oh, enak untuk komunikasinya, untuk berkolaborasinya gitu ketika bekerja ataupun melakukan hal yang lain. oke. Ketika orang-orang di lingkungan dekat Kak Akila saling berkolaborasi, saling membantu, apa yang terjadi dengan diri seorang Kak Akila? Apa perasaannya? Eh, Seneng sih, jadi kayak lebih enak aja untuk kerjanya, terus em, akhirnya lebih merasa terbantu juga gitu dengan apa namanya orang-orang saling bekerja sama gitu. Oh, itu senang, terbantu, bahkan membantu juga boleh jadi Kak Akila mungkin ya. Kita lihat talent mana tuh yang membuat Kak Akila mengeluarkan kalimat kekeluargaan itu senang, berkolaborasi itu senang, membantu itu senang. Kira-kira talent mana yang membuat Kak Akila makin cocok dengan lingkungan ISG? Boleh tulis di kolom chat oleh talented people semua. Boleh menebak. Anda yang punya talent yang sama, saya yakin Anda bisa menebak juga. Kolaborator di sana, betul ya? Kolaborator itu selalu ya apa ya memaksimalkan semua kekuatan potensi yang dimiliki oleh lingkungan sekitar. Jadi senang berkolaborasi itu dia. Kemudian ada generous dan juga affectionate tadi. Ya kecenderungan orang yang dengan legowo ingin membantu, menolong orang lain, memperhatikan orang lain. Ini dia yang membuat Kak Akila makin cocok dengan ISG. Oke, kalau dalam dunia pekerjaan sendiri, Kak Akila sekarang di teman curhat gimana sih sebagai seorang desainer? eh, Aktivitasnya ngapain tuh? Boleh cerita? Oke. Untuk aktivitas akhirnya banyak yang desain, jadi membuat
membuat karya kayak untuk membuat yang tadi UI UX-nya Hmm. atau curhat kayak gitu, melakukan perbaikan. Terus selain itu juga Akila suka ikut bantu untuk berkomunikasi sama agent-agentnya sama coach-coachnya yang terkait di teman curhat kayak gitu, coach. Di satu sisi mendesain, di sisi lain membantu menghubungkan tadi ya dengan Hmm, agent-agent tadi, begitu ya. betul betul, Itu coach. ada target-target gimana sih yang saya ingin sekedar ingin tahu saja ya, Nyun Sewu ya, Punten ya. Kak Nah, Kila tuh terbebani kah, tertekan kalau misalkan ada dalam dunia pekerjaan seperti itu, atau ya easy going saja, atau mampu memprediksi gimana sih seorang Kak Kila dalam menyelesaikan kerjaan? Oh, aduh. oke. Kalau Akila sendiri, kalau misalkan udah diinformasiin gitu sebelumnya, itu nggak apa-apa. Jadi kayak enak aja kayak gitu. Justru Akila juga senang dapat ilmu baru gitu ya, coach. Misalkan kayak Hmm. berkomunikasi dengan agent-agent dari teman curhat kayak gitu. Akila dapat ilmu baru, terus juga Akila jadi tahu, oh berarti harusnya kayak gini ya untuk komunikasi sama coach A, coach B, karena kan beda-beda gitu untuk personalitinya kayak gitu. Jadi Akila juga bisa memahami coach-coachnya juga gitu, belajar untuk memahami kayak gitu. Terus Ini kalau menarik. untuk target sendiri ya, karena Akila itu se- mungkin sedikit perfeksionis gitu ya, coach. Jadi kalau misalnya ngedesain itu Akila juga lumayan memerhatikan detailnya juga. Jadi harus sesuai dengan standar Akila gitu bagusnya. Oke. Eh, jadinya diperhatiin lah pokoknya. Memang kerjaan Akila itu sehingga harus memperhatikan detail itu bagi Kak Akila ketika diberikan itu apa ya ingin memberikan yang terbaik begitu kan sedikit Iya perfeksionis betul. tadi kalau ada kalimat Kak Akila ingin memberikan dampak buat orang lain gitu kah? Betul betul coach. Agar karena Akila ngedesain kan bukan Akila yang nikmatin desainnya gitu. Jadi orang lain yang akan melihat dan membaca terus memproses juga. Jadi Akila ingin orang lain itu ngerti tapi nggak merasa aneh juga ketika ngelihat desainnya, tapi tetap paham gitu. Dan untuk sesuai untuk apa namanya semua usia gitu, karena Semua kan usia, beda-beda. semua segmen. Oh, oke. Wah, talented Gitu. people. Oh, Kak Ramdhani sudah muncul. Ini kayaknya coachnya Akila nih di zaman dulu di Bandung ini ya. Saya kenal dari SD katanya tuh baik banget. Siap, Kak Ram. Alhamdulillah Ramdhani. Ini menarik tuh tadi dalam hal pekerjaan, Kak Kiel itu senang ketika berinteraksi dengan para agent, bahkan akhirnya mengetahui personality orang itu berbeda. Kak Akila talent mana kira-kira yang bekerja talented people? Tulis di kolom chat. Di sana Kak Akila punya personalizer, yang punya personalizer silahkan cross check lagi. Akhirnya mengetahui bahwa setiap orang itu unik, punya kelebihan, punya kekuatan. Sehingga ketika berinteraksi dengan para agent, para coach, Kak Akila justru ini menjadi ilmu baru bagi Kak Akila gitu ya. Betul Ini betul keren coach. banget. Lalu kemudian ketika menyelesaikan pekerjaan tadi disampaikan, saya ingin ada petik perfeksionik dikit gitu. Kenapa? Karena apa yang disuguhkan hasil dari Kak Akila itu akan dinikmati bukan oleh Kak Akila, tapi oleh orang lain. Gimana semua usia itu merasakan, mendapatkan manfaat atau dampak dari yang diberikan. Di satu sisi ingin memberikan yang terbaik, berarti ada kompetitif di sana. Wih, keren, thank you. Tapi juga signifikan, ingin memberikan kontribusi, ingin memberikan dampak gitu kepada orang lain. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Akila. Talented people semua. Waduh, ini siapa nih? Ada chat masuk dari Kak Asri, Bu Asri. Saya ingat waktu kuliah design thinking semester 1, Akila masih galau di ilmu ke komputer katanya. Kalau nggak salah pengennya kuliah di desain ya. Memang nggak ada kebetulan Allah sudah pilihkan Akila di IBS dan akhirnya didesain juga dengan bentuk yang berbeda. Terima kasih Bu Asri. Talented people semua, oh, silahkan kepoin ISQ Business School jebolannya nih seperti Kak Akila. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Akila ISQ Business School juga. Thank you. Nah, sekarang talented people semua, kita tadi sudah menggali tuh terkait tentang Kak Akila. Nah, saya sekarang akan membantu talented people semua untuk yang mungkin tidak semua talent DNA, algoritma of human technology dari talent DNA Kak Akila tadi kita bahas ya. Kita ingin membantu talented people semua yang sudah punya talent DNA, hasil riset talent DNA-nya, dan saya akan coba praktekkan kepada Kak Akila
melalui 7 langkah talent DNA coaching untuk membantu Kak Akila akhirnya mampu memaksimalkan mengatasi situasi-situasi yang dihadapi dengan menggunakan talent DNA-nya. Talented people semua yang ada di FB, yang ada di Zoom, silahkan gunakan 7 langkah ini sebagai guidance bagi Anda, sehingga membantu orang-orang di lingkungan Anda, putra-putri Anda, pasangan Anda, adik kakak Anda yang sudah memiliki talent DNA untuk bisa lebih memaksimalkan menghadapi situasi yang dilalui setiap harinya. Jadi ini adalah 7 langkah yang bisa dengan mudah Anda lakukan. Oke, ini adalah 7 langkah mudah yang bisa talented people semua gunakan. Saya akan coba bantu Kak Akila dengan panduannya. Kita masuk ke langkah pertama ya, Kak Akila ya. Oke, baik. Silakan, siap. Talented people semua ikut komentar juga di kolom chat, di kolom komentar. Oke, Kak Akila, sekarang saya ingin tanya nih, dengan 7 langkah talent DNA coaching. Yang pertama, apa langkah yang tantangan yang sedang dihadapi oleh Kak Akila saat ini yang ingin segera diselesaikan? Mungkin tantangan dunia pekerjaan, dalam Kak Akila punya impian pribadi, tentang hal apapun bebas, feel free. Kira-kira Kak Akila sekarang sedang punya tantangan apa yang ingin segera diselesaikan, yang sedang dihadapi? Oke, baik, guys. Terima kasih. Kalau untuk Akila mungkin yang tantangannya itu Akila kan berkecimpung di dunia desain gitu. Jadi Akila harus melimpahkan kreativitas Akila dalam suatu medium kayak gitu. Nah, itu kan banyak berhubungannya sama pemikiran Akila gitu. Oh, ini nanti desainnya kayak gini-gini kayaknya bagus yang kayak gitu-gitu. Nah, Akila itu orangnya juga bukan agak sih, Akila kurang percaya diri gitu. Jadi dengan hasilnya Akila, kadang Akila tuh kayaknya nggak bagus deh kayak gitu. Dan biarpun Akila udah nanya ke orang tuh, rasanya masih belum puas aja gitu. Karena Akila mikir kayak, oh mungkin orang nggak enak sama Akila gitu, ngomong jelek jadinya bilangnya bagus, atau nggak mungkin kayak bukan bahasa basi sih jatuhnya, ingin buat Akila seneng gitu. Padahal mungkin sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Jadi di diri Akila ada sifat yang apa ya, mungkin disebutnya trust issue. Enggak juga sih. Tapi kayak gitu kira-kira Coach. Siap Kak Akila. Oke, berarti tantangannya adalah terkait dunia desain yang digeluti oleh Kak Akila sekarang di teman curhat, di mana Kak Akila mengeluarkan semua ide-ide kreativitasnya sesuai dengan pemikiran Akila, tapi di sisi lain begitu hasilnya sudah jadi, serasa kurang pede gitu dengan hasilnya. Sudah cross check kepada teman-teman dan mereka sebenarnya sudah mengatakan udah bagus kok gitu ya. Tapi Kak Akila, bener nggak sih yang diomonginnya? Jangan-jangan cuma ngibur hati doang gitu ya, sehingga ada sesuatu kegalauan di sana. Bener nggak sih apa hasil karya aku itu bagus atau tidak gitu ya? Wah, ini menarik nih. Trust isu segala. Oke, sekarang kita masuk ke langkah kedua ya. Itu berarti tantangannya. Sekarang langkah kedua. Sekarang kita cross check dari talent DNA yang dimiliki oleh Kak Akila, khususnya yang top 10. Kira-kira mana yang kemungkinan Kak Akila gunakan terlalu berlebihan atau too much sehingga menghambat untuk mengatasi tantangan tersebut. Biasanya ketika too much, ketika berlebihan, maka talent DNA yang top 10 tadi dia berada pada blind spot, itu dia posisinya. Yuk kita lihat. Boleh Kak Septi? Kita cek, ini dia top talentnya yang top 10 ya. Iya. Cek dari top 10 tersebut, kira-kira menurut Kak Akila mana yang terlalu dominan, yang terlalu berlebihan atau too much, sehingga menyebabkan seorang Kak Akila mungkin kurang pede tadi, nggak yakin dengan karyanya, seakan-akan ini benar atau enggak sih. Kira-kira dari harmoni sampai dengan affectionate yang mana? Yang dirasa Kalau menurut Akila sih yang pertama yang caring ya Coach, karena dengan caringnya Akila ini Akila jadi kan merhatiin apa namanya pendapat orang gitu. Akila pengen, karena Akila tuh pengen orang juga merasakan apa namanya mungkin kayak oh setuju gitu. Jadi seneng lah orang tuh. Terus Akila jadi care too much about others opinion kayak gitu. Jadi bikin Akila overthinking juga gitu. Takutnya ini orang mikirnya kayaknya nggak gitu deh kayak gitu. Terus kayak
selain itu Akila juga karena pengen pengen ngasih yang paling oke gitu. Terus Akila ngelihat hasil orang lain kayak kok lebih bagus gitu. Mungkin di kompetitif kali ya coach ya. Oh, oke. Gitu. Ya, berarti caring menurut Kak Akila dan juga kompetitif dirasa berlebihan, begitu ya? Iya betul. Dalam hal membuat desain tadi. Caring, Kak Akila ingin orang lain itu ya memperhatikan pendapat orang lain dengan hasil karya Kak Akila supaya mereka itu merasa cocok gitu, merasa nyaman dengan hasilnya dan mereka sepakat setuju dengan apa yang Kak Akila sampaikan. Jadi overthinking di situ, berlebihan. Betul. Oh, bener nggak sih mereka akan oke nggak sependapat atau enggak gitu kan? Betul betul coach. Di sisi lain lihat orang lain yang mendesain juga hasilnya berbeda. Kemudian Kak Akila melihatnya justru, waduh, saya ingin memberikan yang terbaik, kok orang lain jauh lebih baik sih, seakan-akan demikian. Jiwa kompetitif ingin memberikan yang terbaiknya itu, waduh, disaingi oleh teman-teman yang lainnya. Oh, kompetitifnya too much, kemudian caringnya too much. Itu yang membuat menjadi Kak Akila gak percaya diri, pede dengan hasilnya. Ada yang punya pengalaman seperti ini tidak talented people? Tulis di kolom chat, ya. Oke, yuk kita lihat lagi sekarang langkah berikutnya ya. Itu tadi langkah kedua. Langkah ketiga, talented people bisa gunakan tahapan-tahapan ini untuk memudahkan memaksimalkan talent DNA orang-orang yang Anda sayangi. Nah, sekarang kalau tadi kan yang terlalu berlebihan di top 10-nya. Sekarang dari top 10 yang lain dari talent DNA yang dimiliki oleh Kak Akila, kira-kira mana yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi hambatan tersebut ataupun blind spot tersebut. Yuk kita lihat. Kalau tadi kan caringnya too much, kemudian kompetitifnya too much, berlebihan, sehingga Kak Akila kurang percaya diri. Nah, dari yang lain, dari top 10, kira-kira mana yang bisa dimunculkan oleh seorang Kak Akila? Sehingga kemudian bisa menghadapi hambatan tadi. Mungkin yang pertama itu personalizer. Jadi Akila juga dari Akila harus ngerti gitu kayak masing-masing orang itu punya pendapat yang berbeda dan juga kayak keunikan yang berbeda. Dan itu harus di-apply ke diri Akila sendiri gitu. Jadi bukan Akila memahami orang terus, tapi Akila juga harus paham sama diri Akila sendiri kalau Akila ini punya suatu keunikan gitu biarpun Akila masih belum menemukannya gitu cuman insya Allah ada. Terus yang kedua juga mungkin collaborator. Jadi karena Akila tuh selalu minta validasi mungkin dari orang lain gitu. Jadi Akila tuh kadang kalau habis membuat sesuatu kayak misalkan habis gambar gitu, Akila tuh di ini dulu coach di upload di yang teman-teman dekatnya Akila gitu kayak close friend-nya lah atau scope yang lebih kecil. Terus nanti Akila bisa lihat itu reaksi-reaksi orang tuh kayak gimana sih gitu. Dengan karyanya Akila apakah ada feedback atau misalkan kayak suka kayak gitu nanti itu kan akan membangun kepercayaan diri Akila gitu nanti habis itu Akila baru bisa ngerasa lebih pede gitu dengan nge-upload ke scope yang lebih besar kayak gitu. Wah, keren. Ternyata untuk menghadapi tantangan tadi gitu ya, caring yang berlebihan membuat Kak Akila overthinking tadi. Bener nggak sih? Bener nggak cocok nggak sih buat mereka? Kemudian kompetitif, orang lain lebih bagus, punya aku bagus apa dong? Enggak sih? Gimana caranya supaya lebih bagus? Justru membuat Kak Akila jadi nggak percaya diri dengan hasil karyanya. Cara mengatasi itu munculkan personalizer-nya. Wah, siapa yang punya personalizer? Silakan kolom komentar. Ketik silakan. Salam Kak Yuni Kurnia dari Banda Aceh. Terima kasih, selamat bergabung di FB ya. Personalizer. Personalizer adalah tipikal orang yang punya kecenderungan memahami, menyadari bahwa setiap orang itu punya keunikan, punya kekuatan, punya kelebihan. Dan ini yang menariknya, Kak. Kita tadi menyampaikan bahwa dengan personalizer, kita bisa tahu tuh bahwa setiap orang itu memang berbeda. Kak Akila pun berbeda, punya kelebihannya tersendiri. Dan ketika meyakini itu, makin percaya diri. Kasih jempol dong buat Kak Akila. Keren, good. Yang berikutnya kolaborator. Ini menarik juga. Yang punya kolaborator, silakan tulis di kolom chat. Memaksimalkan semua potensi yang ada, kemudian mengkombinasikannya, mensinergikannya. Kak Akila begitu hasil karyanya jadi, dimunculkan dulu, diupload untuk skup yang lebih kecil ke lingkungan teman-temannya, cek ombak gitu ya.
Iya, tes dulu feedbacknya cukup. gimana dari mereka gitu ya. Betul, betul, Kak. Keren. Begitu responnya dapat, makin percaya diri, baru deh action lebih jauh lagi. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Akila. Keren. Personalizer dan juga kolaborator. Kira-kira dua itu saja yang bisa mengantisipasi. Yang mungkin lebih Hmm, firm, pede gitu Kak Akila munculkan. mungkin di harmoni kali ya, Coach, atau Oh, di harmoni. Harmoni gimana energinya. kalau menurut Kak Akila? Kalau harmoni, apa namanya? Karena Akila kan pengen punya hubungan yang baik gitu maksudnya sama orang lain. Jadi Akila juga harus terima juga dengan dari feedback-feedback orang lain. Terus ya lebih positif aja sih harusnya gitu mungkin ya. Oke, boleh, good. Berarti harmoni dimunculkan ke Akila menerima feedback-feedback dari orang lain, apapun itu feedbacknya gitu ya. Betul, betul. Oh, keren, keren. Dan positif aja. Waduh, ngomong positif aja sebenarnya Kak Akila punya energizer juga tuh. Wah, ini keren banget nih. Orang yang punya Iya. energizer terus di kolom chat siapa? Saya juga. Ini biasanya bukan hanya bicara tentang energi, semangat gitu ya. Orangnya itu positive thinking. Susah untuk susah katanya gitu. Jadi mau komentar apapun tetap positif dia. Keren. Wah, kita lanjutkan ya langkah berikutnya ya. Kak Yuni juga punya kolaborator di FB. Thank you Kak Yuni. Kak Yuni juga punya energizer. Keren, terima kasih. Langkah berikutnya Kak Septi, silakan. Berarti setelah kita tahu tadi ada caring dan juga kompetitif yang too much, kemudian kita tahan, justru munculkan yang namanya personalizer, kolaborator, dan bahkan harmoni. Keren. Nah, sekarang kita masuk ke langkah keempat, 41 hingga 45, bottom talent-nya. Kira-kira mana dari limiting belief atau bottom talent Kak Akila yang rendah, yang bukan Kak Akila banget, yang mungkin menghambat dari tantangan tadi yang sedang dihadapi. Yuk kita lihat bottom talent-nya. Talented people yang sudah punya 45 talent, 41 hingga 45, ini boleh jadi yang bukan Anda banget. Silakan Kak Septi diklik. Structure, logical, directive, courageous, dan autoritatif. Wah, kira-kira dari 5 talent ini, Kak, menurut Kak Akila mana yang berkontribusi menghambat Kak Akila untuk percaya diri tadi? Mungkin courageous kali ya Coach ya. Courageous. Ah, Mengapa courageous? Bungo, silakan sharing, Kak. eh, mungkin boleh dibantu Coach untuk kayak pengertian courageous. Akila Oh, yes, takutnya yes, salah yes. juga dari Courageous persepsi Akila. itu uh, bicara courageous adalah kalau di top 10 berarti dia tipikal orang yang punya keberanian. Dia meyakini apa yang dia pikirkan untuk berinteraksi dengan orang lain, berani untuk membela dan kemudian menyampaikan apa yang dan mengambil resiko apa yang ingin disampaikan. Dia Oh, berani mengungkapkan, berani menyampaikan, itu dia courageous. nah, ah, betul Coach. Otoritatif, memberikan umpan balik, feedback apa adanya, benar-benar salah-salah, itu otoritatif. Oh iya betul betul Coach. Akila Kira-kira yang mana? yang kayak gitu courageous. Jadi kayak Akila kurang berani juga untuk kayak menyampaikan sesuatu. Jadi kayak saya ini karya Akila nih, Akila kan kurang pede gitu. Kalau misalkan langsung Akila upload tanpa dapat validasi dari orang lain gitu. Jadi Akila gak berani ambil resiko juga kayak gitu. Jadi mungkin courageous Coach. Oh gitu ya. Berarti courageous-nya Kak Akila karena di bottom buat Kak Akila itu gak berani. Tanda petik mempertahankan karyanya, meyakinkan orang lain bahwa begitukah boleh saya gunakan kalimatnya? Iya boleh boleh Coach. Ini ini gue banget nih loh. Ini udah bagus nih. Tapi ketika ada inputan, ya nggak ya, bener nggak ya, begitu ya. Betul betul Coach. Jadi gamang pada diri sendiri. Gak berani untuk menyampaikan, kemudian mengungkapkan bahwa ini adalah karya terbaik dari seorang Kak Akila. Ini yang mungkin menghambat. Oke, sekarang kalau kita lihat courageous bisa berkontribusi menghambat seorang Kak Akila, langkah berikutnya silakan Kak Septi. Langkah kelima, talented people kita lihat. Dari top 10, kira-kira mana yang bisa mengatasi bottom talent yang menghambat tadi? Kira-kira dari top 10 mana yang bisa mengatasi supaya si courageous-nya ini yang membuat Kak Akila tidak berani menyampaikan karena di bottom itu bisa diatasi. Monggo silakan. Cek Hmm, ke talent berikutnya. Nih, kira-kira talent yang mana tuh Kak Akila?
yang Kalau bisa menurut dimunculkan? kalau menurut Akila mungkin dari harmoni atau enggak collaborator coach, mungkin antara dua itu, karena Akila kan dapat feedback gitu kan dari orang lain. Akila juga orangnya juga kayak ya udah deh gitu, tapi Akila selain menerima feedback, Akila juga gabungin sama apa yang pemikirannya Akila gitu. Jadi selain idenya dia kepake, terus jadi dianya seneng, ide Akila juga kepake gitu. Jadi sesuai dengan standar Akila kayak gitu, Coach. Oh, I see. Mungkin tidak bisa mempertahankan apa yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Tapi ketika dapat inputan, maka harmoni muncul, kolaborator muncul. Tadi itu betul ya. Betul, Coach. Sehingga Kak Akila bisa mendengar sudut pandang orang lain, boleh saya katakan gitu. Idenya di mana, kemudian Kak Akila gabungkan dengan idenya Kak Akila, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang baru. Gitu. Betul, betul, Coach. Oh, aduh, mungkin tidak berani mengatakan menjaga ini yang terbaik loh yang saya punya, tapi oke inputannya gimana, saya tampung, saya coba kemas, saya desain ulang, dan hasilnya itu yang terbaik untuk bersama ide dia kepake, ide Akila juga kepake, gitu ya. Betul. Kak, keren banget sih ya, tepuk tangan dulu dong buat Kak Akila. Ini dia lulusan ISG Business School, keren banget. Nah, sekarang terakhir langkah yang keenam, Kak Akila boleh disusun ulang. Kira-kira kalau tadi kan kita tahu urutan top talent DNA-nya seperti apa. Nah, sekarang dengan situasi bagaimana memiliki percaya diri dengan hasil karya desainnya seorang Kak Akila, urutannya saya yakin jadi berubah tuh. Urutannya jadi bagaimana ya? Mau nggak boleh Kak Septi nanti bantu ketik di kolom chat ya. Silakan kita munculkan lagi talentnya Kak Akila. Berarti tadi yang akan membuat Kak Akila semakin pede itu harus yang mana dulu muncul? Mungkin yang pertama benar harmoni personalizer, terus habis itu ke collaborator, Coach. Terus habis itu generous, terus goal getter, energizer, significant, affectionate, caring, baru kompetitif. Mungkin gitu, Coach. Energizer di tengah sih, insya Allah. Energizer di tengah ya? Iya, Oke. Signifikan, caring, baru kemudian yang kompetitif tadi ya? iya betul betul, Coach. Wah, urutannya jadi berubah nih. Mari kita lihat. Boleh dituliskan Kak Septi. Ternyata urutannya jadi menarik nih. Jadinya, yang pertama tadi apa? Harmoni atau Harmoni, harmoni, harmoni Coach. ya? Iya. Harmoninya dulu yang dimunculkan oleh Kak Akila, lalu kemudian digabungkan dengan personalizer. Harmoni dia nyaman, Kak Akila nyaman, ingin memberikan kenyamanan buat orang lain dari hasil karyanya. Personalizer mampu melihat bahwa setiap orang itu berbeda, punya keunikan, punya kekuatan yang menjadi ciri khas. Digabungkan itu dengan kolaborator oleh seorang Kak Akila sehingga mampu menggabungkan ide-ide tadi. Di sisi lain generousnya muncul, kemudian goal getternya muncul di sana untuk menyelesaikan tugas, membantu orang lain, energizer positive thinkingnya muncul di tengah-tengah, di sisi lain punya signifikan, punya caring dan kompetitif di akhir. Waduh, oh affectionate juga di sana muncul ya. Berarti generous, affectionate ada di sana. Wah, silakan boleh dimunculkan tuh Kak Septi. Berarti urutannya ada harmoni, personalizer, kolaborator, lalu kemudian generous, affectionate, goal getter, energizer, significant, caring, dan kompetitif. Tepuk tangan dulu dong. Wah, keren banget sih Kak Akila. Berarti untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi terkait dunia desainer, Kak Akila sekarang punya pola yang berbeda. Punya urutan yang berbeda. Nah, urutan ini nanti silakan Kak Akila, lalu kemudian baca berulang-ulang. Boleh langsung ke langkah yang ketujuh, Kak Septi. Nah, nih, harmoni, personalizer, kolaborator ini silakan nanti Kak Akila baca berulang-ulang, visualisasi, kemudian menginternalisasikan sehingga kemudian Kak Akila punya pakem, punya pola yang berbeda untuk mengatasi tantangan dalam dunia desain. Gimana Kak Akila? Menurut Kak Akila? Setuju, Coach. Wih, tepuk tangan dulu dong. Talented people semua, Anda pun bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi kita punya top talent dan kemudian untuk menghadapi situasi tantangan yang berbeda, boleh jadi urutannya Anda bisa kombinasikan dengan urutan yang berbeda. Jadi bukan kita yang dikontrol oleh talent DNA, tapi justru teman-teman yang mengontrol talent DNA.
mana kira-kira di momentum tertentu, tantangan situasi tertentu yang ingin dimunculkan terlebih dahulu oleh talented people semua. Dan itu yang akan membuat Anda lebih maksimal lagi, optimal lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, semua masalah yang kita hadapi boleh jadi bersumber pada talenta yang tidak digunakan dengan baik atau proporsional. Dan solusinya ternyata kita mampu melihat, mendengar, merasakan tadi dari Kak Akila. Untuk mengatasinya juga ternyata ada pada talenta kita. Tepuk tangan dulu kalau buat talented people semuanya. Thank you, terima kasih banyak. Kak Akila keren banget. Terima kasih ya untuk sharingnya, dan untuk situasi tantangan tertentu yang berbeda mungkin komposisinya akan berbeda juga. Tapi sekarang Kak Septi terima kasih sudah tuliskan Kak Akila punya pola yang berbeda untuk dalam dunia desainer. Sekarang punya harmoni dulu yang dimunculkan, personalizer, kolaborator, generous, energizer, goal getter, signifikan, dan affectionate. Oh mungkin affectionate-nya nanti setelah generous baru affectionate di situ dia Iya, seimbang. betul. Thank you Kak Akila ya. Terima kasih juga, Talented people Coach. semua, terima kasih. Kita lihat sama-sama. Kita kembali terlebih dahulu ke Kak Septi. Silakan Kak Septi. Baik, terima kasih Coach Eka dan Kak Akila sudah berkenan sharing nih di sesi kita pada pagi hari ini, dan kita juga senang sekali ya bisa mendengar cerita dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya Kak Akila. Sangat menginspirasi juga nih talented people semua. Dan untuk Coach Eka, saya akan izin, apakah ada pertanyaan dari talented people? Boleh ketikkan di kolom chat, silahkan. Iya, jika tidak ada, sebelumnya untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, izin apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Kak Akila rasakan? Boleh nih Kak Akila? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin untuk manfaat dan hal positif yang Akila dapat, Akila itu orangnya tuh kurang memperhatikan diri sendiri juga. Jadi kayak Akila tuh kurang aware, kayak Akila tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih, atau gimana-gimana. Dengan talent DNA ini, Akila merasa kebantu banget. Jadi kayak Akila merasa em, kebaca gitu. Jadi kayak oh Akila tuh orangnya kayak gini ya gitu. Akila juga kayak, oh iya benar juga sih kayak gitu. Jadi mungkin membantu Akila untuk lebih memahami diri sendiri dan juga mengembangkan diri sendiri gitu sih Kak. Menurut Akila. Baik, terima kasih Kak Akila. Dan selanjutnya untuk Coach Eka sebagai closing statement acara kita pada pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Silakan Coach Eka. Ya, terima kasih Kak Septi. Kita dengarkan terlebih dahulu talented people semua paparan penyampaian dari guru kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian, tentang manfaat talent DNA berikut ini. Silakan. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Terima kasih Gurunda, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Talented people semua, bayangkan berapa banyak orang yang tidak mengenal dirinya. Bayangkan oleh Anda, suami istri yang tidak paham akan pasangannya, bahkan orang tua yang tidak memahami anaknya. Banyak juga di luar sana seorang pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak memahami, mengetahui talent DNA-nya.
Maka dengan talent DNA semakin banyak orang yang akan mengenali dirinya sendiri dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA akan semakin banyak pasangan dan keluarga yang hidup jauh lebih harmonis. Oleh karena itu, kami ingin mengajak, yuk kita miliki talent DNA dan dengan panduan 7 langkah talent DNA coaching tadi, setiap Anda bisa memaksimalkan talent DNA yang dimiliki oleh orang-orang yang Anda cintai. Cara mudah tadi yang seperti saya tunjukkan kepada Kak Akila, bisa Anda juga gunakan, bisa juga Anda praktekkan. Maka yuk kita sama-sama untuk dukung gerakan Nusantara bertalenta yang dicanangkan oleh guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Terima kasih banyak talented people semua untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Kak Septi ya. Sama-sama Kak Coach. Akila, Terima terima kasih kasih banyak Coach. untuk Iya. sharingnya. Tapi jangan Gitu. kemana-mana bagi talented people yang ingin tahu bagaimana agar memiliki talent DNA. Keep stay tune. Kak Septi akan memberikan hadiah gembira informasi untuk Anda. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Kak Akila, sampai jumpa lagi ya. Iya, terima Talented kasih people, Kak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach atas sharing manfaat talent DNA yang sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih juga untuk Kak Akila ya. Dan untuk talented people semua, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui laman kita di www.talentdna.me atau scan barcode yang berikut. Iya, baik Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Iya, baik Bapak Ibu, siapa yang merasakan mendapatkan manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini, ketikkan saya di kolom chat. Ya, baik Bapak Ibu, siapa juga yang ingin mendapatkan kabar gembira, ketikkan saya di kolom chat. Silakan. Baik, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa solusinya? Atau apa ini spesialnya? Berikut informasinya. Iya, baik. Bagi talented people yang baru memiliki 10 top talent, boleh nih melakukan top up ya di nominal investasi Rp335.000. Atau untuk talented people yang belum memiliki hasil talent DNA, boleh langsung uh, ini ya, mengambil promo 45 full talentnya di nominal investasi 500.000 dan untuk lebih lengkapnya lagi boleh langsung ambil paket yang report karir di nominal investasi Rp750.000. Iya. Dan baik talented people, talent DNA ini adalah sebuah life tool yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di organisasi, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah coach mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara Aksmi kita pada pagi hari ini. Terima kasih semua talented people, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune di forum. Dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya. Untuk talented people semua ya, berikut cara tutorialnya. Silakan. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, find your light and shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang.
Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Ya, Bapak Ibu, itu tadi tutorial cara untuk mendapatkan talent DNA. Silakan kunjungi website kami di www.talentdna.me. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih tipe asesmen apa yang akan diambil. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, talented people? Mungkin ada yang masih belum jelas atau bingung nih di Bapak Ibu semua. Silakan. Jika ada pertanyaan, boleh ketik di kolom chat. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya talented people. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar kita Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi, pagi, pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu. Pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta. Ungkap dan pancarkan indahnya sinar.